warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bersama-sama diawali dengan membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, pengajian Sabtu Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya, atas rahmatnya, karunia-Nya, kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rasa-rasanya kita belum maksimal bersyukur, tapi Allah tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita. Meskipun kita belum optimal, belum maksimal bersyukur kepada Allah, tapi Allah tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita. Apalagi kita bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur, maksimal bersyukur, Allah tambah nikmatnya kepada kita. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, kaum muslimin, kaum mukminin yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya. Jamaah sekalian, izinkan saya menyampaikan tentang kelanjutan kajian Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Kalau kita banyak cerita aja ya, banyak cerita. Tapi bukan cerita pengantar tidur, bukan ya. Cerita pengantar tidur. Cerita tentang Sirah Nabawiyah. Kita akan insyaallah pertemuan kali ini membahas tentang kelahiran Nabi sampai beliau menikah, sampai beliau menikah. Jika waktunya cukup atau jangan kurang ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, kurang lebih 50 hari setelah kejadian Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi kemudian Abraha dan pasukannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil. Ya. Baik, kalau tahun Masehinya itu ini disebutkan 20 atau 22 April 571 Masehi Nabi Muhammad lahir. Saat Nabi Muhammad lahir itu ada beberapa kejadian yang penting di sini disebutkan. Yang pertama, runtuhnya 14 balkon di istana Kisra. Itu yang pertama. Yang kedua, padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Hari itu padam dan nggak bisa dihidupkan. Hari itu ya. Kemudian
berikutnya kejadiannya adalah hancurnya gereja-gereja di sekitar Buhairah yang amblas ditelan bumi. Selain itu, Nabi Muhammad itu ya, dikisahkan istri bundanya ketika masih hamil itu perutnya tuh keluar sinar. Ya, dengan sinar itu dia bisa melihat istana-istana Kisra. Ya, dan saat melahirkan dimudahkan, sangat mudah dilahirkan. Ada yang riwayat mengatakan Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah dihitan. Tapi juga ada yang riwayat mengatakan dihitannya 7 hari setelah beliau lahir. Ya. Dan beliau lahir, ketika lahir langsung seperti berdoa dalam keadaan duduk, tangannya ini menapak ini lantai, kemudian kepalanya menghadap langit gitu. Itu ketika Nabi lahir ya. Jamaah rahimakumullah, itu ketika Nabi lahir di hari ke-7, selain beliau disusukan oleh bundanya, siapa bundanya namanya? Aminah ya. Beliau juga disusukan oleh Suwaibah. Suwaibah ini adalah hamba sahaya dari Abu Lahab. Ya, hamba saya dari Abu Lahab. Jadi Abu Lahab kan masih pamannya ya, Jadi Abdul Muthalib kakeknya itu mempunyai 10 anak. 10 anak laki-laki dan 4 perempuan. Ya. Jadi pamannya Nabi itu ada 9, termasuk di dalamnya adalah Abu Lahab. Anak yang pertama namanya Haris, ya. Kemudian ada pamannya itu Abu Lahab, ya. Sedangkan bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah, itu adalah yang terakhir, anak yang terakhir. Ya. Gitu. Dan pada umur hari yang ke-7 itu, selain disusukan oleh ibundanya, ibunda Aminah, beliau juga disusukan oleh tadi Suwaibah. Suwaibah itu adalah hamba saya dari Abu Lahab, gitu ya. Nah, kebiasaan orang Arab, budaya orang Arab itu bayi-bayi yang dilahirkan itu disusukan. Jadi disusukan di satu tempat, satu desa, ya, satu desa, gitu ya, di tempat disusukan di sana. Tujuannya buat apa? Satu, biar badannya sehat. Badan sehat disusukan di kampung. Badan sehat, kuat. Yang kedua, untuk melatih bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang asli. Karena dulu di kota Makkah itu kan banyak pendatang, ya, banyak pendatang dari mana-mana pendatang, sehingga perubahan bahasanya tuh banyak, sehingga sudah nggak fushah lagi gitu. Maka ya, salah satu tujuan dari disusukannya bayi-bayi di Mekah itu adalah dalam rangka tadi menguatkan bahasa, memperbaiki bahasa, gitu ya. Jadi kalau orang sekarang itu kalau pengen bahasanya fasih, bahasanya itu dari kirim aja ke luar negeri, ke tempat bahasa itu lahir, ya kan. Anak-anak itu gitu, ya, setahun 2 tahun gitu kan, udah jago tuh bahasanya, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun demikian. Maka datanglah segerombolan ya, para calon penyusu dari kampung Bani Sa'ad. Ya, salah satunya adalah Halimatus Sa'diyah. Salah satunya siapa? Halimah. Mereka datang berbondong-bondong, sekumpulan para calon penyusu gitu ya, datang dari Bani Sa'ad ke Mekah untuk mencari bayi yang mau disusukan. Begitu.
datang segelomboran gitu, ya, segelomboran. Salah satunya adalah Halimah. Halimah itu naik. Kemudian pada waktu itu pada musim paceklik, musim kemarau, ya, sehingga tanah-tanah mereka itu banyak yang kering. Kemudian ternak-ternak mereka pada kurus-kurus. Termasuk di dalamnya adalah keluarga dari Halimah. Ya. Halimah datang dengan suaminya, ya, menaiki keledai dan satu unta yang kurus. Keledainya itu jalannya, waduh, karena keledainya itu kecil, kurus, jalannya itu pelan banget. Ya. Begitupun dengan untanya. Nah kebetulan Halimah itu bawa anaknya yang masih menyusui. Ketika perjalanan tuh rewel banget, ya, karena nggak maksimal. Halimah itu sendiri kondisinya juga karena di sana lagi masa paceklik, susunya keluarnya itu kecil, asinya kecil keluarnya. Ya. Maka datanglah mereka, ya, ke Mekah untuk mencari bayi yang disusukan. Nah, Nabi Muhammad yang masih kecil itu karena yatim, mereka itu lagi nyari anak yang mau disusukan tuh nggak mau menyusukan Nabi Muhammad. Tadinya nggak mau. Ketika mereka nyari, wah, Nabi Muhammad yatim. Waduh, yatim kok gimana bayarannya gitu ya. Akhirnya nyari yang lain. Nah, semua teman-temannya Halimah, teman-teman satu kampung sudah mendapatkan semua. Tadinya Halimah ini sudah datang ke Nabi, ya, melihat dia anak yatim udah dilewatin, sampai kemudian semuanya sudah dapat. Ya, Halimah Sa'diyah akhirnya kembali ke Nabi Muhammad, gitu. Karena ya masa sih udah jalan jauh-jauh ke Mekah nggak dapat anak yang disusupkan. Maka kemudian Halimah akhirnya menerima, ya meskipun yatim, menerima bayi Nabi Muhammad tadi, ya, Nabi Muhammad yang masih bayi itu diterima, ya, daripada dia nggak bawa apa-apa. Kemudian suaminya mengatakan, mudah-mudahan ketika menerima bayi yang yatim ini kita akan mendapatkan keberkahan, begitu ya. Sampai kemudian mereka mereka membawa Nabi Muhammad. Halimah Sa'diyah itu sedih gitu ya, antara sedih dan lega, karena tadi sedihnya karena bakal ditinggalkan, leganya akhirnya mendapatkan juga ibu susuan gitu ya. Akhirnya dibawa Nabi Muhammad ke Bani Sa'ad, dan sejak dibawa itu banyak keberkahan yang didapat dari keluarga Halimah. Di awal dari ketika naik keledai, tadinya keledainya kurus, jalannya lambat. Ketika dinaiki Nabi Muhammad, masya Allah tuh keledai itu jadi kuat, larinya cepet, ya. Bahkan Halimah yang tadinya asinya kecil gitu, sedikit asinya bahkan nggak ada, pada saat itu ya, jadi banyak, sehingga bisa menunjukkan Nabi Muhammad dan juga menyusukan anaknya yang tadi saat berangkat dari Bani Sa'ad ke Mekah itu rewel banget karena lapar. Tapi ketika pulang bersama membawa Nabi Muhammad yang masih bayi itu, masya Allah, akhirnya mereka tenang gitu ya. Si bayi anaknya, bayi Nabi Muhammad gitu juga, masya Allah, ya, kenyang minum ASI sampai tenang. Dan masya Allah tuh keledainya jalannya cepat. Yang tadinya ditinggal sama para teman-temannya Halimah itu yang jalan duluan, dibalap gitu, sampai kaget itu, ya, rombongan teman-temannya Halimah itu kaget. Wih, itu tadi keledai yang tadi tuh, perasaan tadi keledainya lemah ya, tapi ketika pulang, cepet banget, kuat. Dan nggak sampai di situ, ya, sampai rumah itu masya Allah, untanya juga yang tadinya nggak punya ASI gitu ya, akhirnya punya ASI,
Dia punya sepasang domba di rumahnya juga, yang tadinya kurus kering nggak keluar susu, akhirnya keluar susu gemuk. Yang tadinya Halimah itu punya sepetak kebun, yang tadinya kering gitu ya. Masya Allah, sejak saat itu sudah mulai tumbuh subur dan hijau. Dan Masya Allah mereka mendapatkan keberkahan. Ya, dombanya jadi bisa mengeluarkan susu yang banyak dan tumbuh berkembang. Kemudian juga untanya pun demikian, jadi gemuk, jadi banyak keluarin susu. Kebunnya pun luar biasa tumbuh. Itu karena apa? Keberkahan Nabi gitu. Ya, keberkahan Nabi. Bahkan Halimah yang tadinya miskin, semakin lama semakin tumbuh berkembang, rezekinya melimpah. Rezekinya melimpah dari hasil peternakan. Itu karena Nabi Muhammad di situ. Sampai disusukan berapa tahun? 2 tahun. Ya, karena perjanjiannya 2 tahun, ya kan? Akhirnya dengan berat hati Halimah itu balik ke Mekah untuk mengembalikan bayi Nabi Muhammad kepada bundanya. Nah, di saat itu Halimah negosiasi kepada bunda dan kakeknya. Ya, kata Halimah, boleh nggak ini diperpanjang ini masa susuannya, biarlah anak ini, ya, bayi ini tumbuh bersama kami di kampung. Dia akan bertambah sehat, ya. Kemudian juga pada saat itu kemudian memang sedang ada wabah di Mekah. Kata Halimah, biarlah dia tinggal sama saya ditambah, biar dia tumbuh berkembang terhindar dari penyakit wabah. Akhirnya mikir tuh ya, Bunda Aminah mikir, begitupun dengan kakeknya Abdul Muthalib mikir. Akhirnya dia sudah, kalau gitu dibawa sampai umur 5 tahun ya, gitu. Akhirnya dibawa. Masya Allah, ya, dibawa lagi tuh ya bayi Nabi Muhammad ke Bani Sa'ad. Tinggallah di sana beliau Bani Sa'ad. Awalnya 5 tahun, tapi pada tahun keempat, ya, tahun keempat ketika Nabi Muhammad lagi main bersama teman-temannya, salah satunya ada anak dari Halimah. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu didatangi oleh 2 malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Ya, ngapain malaikat Jibril yang dalam bentuk manusia itu? Malaikat Jibril ingin membersihkan hati Nabi Muhammad. Ya, melihat itu anaknya Halimah yang lagi main sama Nabi Muhammad lari takut kebirit-birit, mengadulah ke Halimah. Saat mengadu ke Halimah diceritakan tuh, oh Halimah khawatir gitu kan. Akhirnya mencari Nabi Muhammad, ditanya tuh Nabi Muhammad sama Halimah, Bunda Halimah, ya diceritakan, saya di bedah, terus diambil segumpal daging itu, kemudian dibersihkan airnya. Saat itulah Halimah khawatir dan takut. Akhirnya pada umur 4 tahun dikembalikan kembali ke Bunda Aminah. Dibawalah Nabi Muhammad ke Mekah. Ya, ditanya sama kenapa bukannya janjinya 5 tahun, kok udah 4 tahun sudah dibalikin? Diceritakanlah tentang pembelahan, pembersihan, ya, hati Nabi Muhammad. Tapi Halimah tenang, ya. Tapi ya Bunda Aminah tenang, tapi kok bisa tenang? Karena dia meyakini bahwa Nabi Muhammad ini kelak menjadi tokoh besar. Hingga dia tidak khawatir, karena ketika dia hamil di perutnya tuh keluar sinar. Ya. Dan Aminah meyakini bahwa Nabi Muhammad bakal menjadi tokoh besar. Ya, begitulah ya. Akhirnya baliklah Nabi Muhammad pada umur 4 tahun. Ya, di umur 4 tahun itu beliau kembali diasuh oleh bundanya. Sampai umur berapa tahun?
Di situ kan sampai umur 6 tahun. Dari 4 sampai 6 tahun beliau diasuh, karena pada umur 6 tahun bundanya meninggal. Meninggalnya gimana bisa meninggal? Ya ketika itu ya beliau pingin ziarah, ya, pengen ziarah ke Madinah. Madinah itu bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah atau suaminya Aminah ini dikuburkan di Madinah. Di Madinah juga tempat keluarga besarnya Siti Aminah, keluarga besarnya dari bunda Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad, kemudian bundanya sama satu lagi pembantunya Ummu Aiman ziarah ke Madinah, ya, ziarah ke kuburnya, makamnya bapaknya Nabi Muhammad Abdullah, dan sekaligus silaturahim dengan keluarga besar dari Aminah, dari bunda Aminah. Kemudian mereka ziarah, tinggal di sana, menetap di sana selama sebulan. Saat pulang ke Mekah, di tengah perjalanan, ya, bunda Aminah meninggal di Abwa. Yaitu Abwa itu tempat antara Makkah dengan Madinah. Meninggal di sana. Masya Allah, ya. Luar biasa tuh Nabi Muhammad, ya. Dari kecil lahirnya sudah dalam keadaan yatim, pada umur 6 tahun ditinggal bundanya hingga dalam keadaan yatim piatu. Terus setelah itu dia diasuh sama siapa? Setelah itu diasuh sama siapa? Sama siapa? Abu Thalib. Oleh kakeknya dulu, ya. Saat umur 6 tahun sampai 8 tahun diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib. Masya Allah, Abdul Muthalib itu sayang banget dengan Nabi Muhammad, ya. Karena Nabi Muhammad itu mirip-mirip dengan bapaknya Abdullah. Ya, mirip-mirip dengan Abdullah, dan Masya Allah, ya. Abdul Muthalib itu sangat senang sekali. Abdul Muthalib itu kakeknya itu pemimpin pada waktu itu, dan itu dia punya kursi, ya, punya kursi kebesaran lah begitu, ya. Yang lain tuh nggak boleh duduk di situ, termasuk anak-anaknya. Tapi ketika cucu Nabi Muhammad, ya, cucunya Nabi Muhammad itu duduk di tempat singgasana itu atau kursi yang istimewa itu dibiarkan oleh Abdul Muthalib. Jadi hanya Nabi Muhammad tuh yang boleh duduk di situ, karena saking sayangnya, ya. Walaupun paman-pamannya awalnya udah ngelarang gitu Nabi Muhammad untuk duduk di situ, tapi dibolehkan. Masya Allah, sama Abdul Muthalib sama kakeknya diasuhlah Nabi Muhammad dari umur berapa tadi? 6 tahun sampai 8 tahun. Diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian saat Nabi umur 8 tahun, Abdul Muthalib meninggalnya sekitar umur 80 tahun. Maka kemudian sebelum meninggal Abdul Muthalib itu nitip pesan, ya, bahwa Nabi Muhammad setelah ini akan diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu pamannya, Abu Thalib itu orang yang miskin. Padahal di antara paman-paman itu banyak yang kaya. Ada Abbas itu yang paling kaya. Ada Abu Lahab, itu kaya-kaya semua, ya. Tapi Abdul Muthalib menitipkan Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu meskipun miskin tapi akhlaknya, perangainya luar biasa, bagus sekali, ya. Dan bahkan Abu Thalib itu, ya, selain perangainya bagus gitu, dia punya anak yang sebaya dengan Nabi. Banyak anak yang sebaya dengan Nabi, ya. Dan terbukti selain itu juga Abu Thalib itu termasuk tokoh yang disegani di kalangan kafir Quraisy. Disegani itu Abu Thalib. Bahkan itu sangat membantu ketika Nabi saat terdewasa, kemudian diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Itu dukungan
Abu Thalib itu luar biasa dukungan, karena salah satunya karena beliau ditokohkan, ya, dan orang-orang kafir Quraisy itu sangat segan dengan Abu Thalib. Ya. Jadi maka kemudian saat 8 tahun lah beliau diasuh oleh pamannya, gitu ya, oleh pamannya, diasuh sama pamannya itu dari 8 tahun sampai kemudian beliau menikah, gitu ya. Jamaah sekalian, selain itu Nabi Muhammad itu perangannya luar biasa, ya. Beliau nggak mau juga terlalu menyusahkan pamannya Abu Thalib, ya. Padahal Abu Thalib itu miskin, ya. Bahkan beliau kalau ada makanan nunggu paling terakhir, ya. Yang lain pada makan, Nabi Muhammad itu baru terakhir makan. Sampai kemudian Abu Thalib iba, udah pokoknya ketika ada makanan disisakan dulu untuk Nabi Muhammad. Gitu. Saking sayangnya Abu Thalib juga luar biasa, ya. Sampai beliau umur 8 tahun, ya, ketika umur 8 tahun beliau selain itu juga mulai menjadi pekerja mengembalakan kambing. Nabi Muhammad mengembalakan kambing sejak umur 8 tahun. Beliau juga nggak mau terlalu menyusahkan pamannya, sehingga beliau harus bekerja umur 8 tahun mengembalakan kambing. Dan luar biasa kan, ketika orang mengembalikan kambing itu bagian dari kesiapan beliau untuk menjadi nabi. Karena kata Nabi Muhammad, setiap nabi itu pasti dia akan mengembalakan kambing, ya. Begitupun Nabi Muhammad, Masya Allah, beliau dididik, dilatih mengembalakan kambing itu kan melatih tanggung jawab, melatih kepemimpinan, gitu ya, melatih kesabaran dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad dilatih sejak kecil, ya, dia mengembalakan kambing. Nah, ketika umur 12 tahun, Nabi umur 12 tahun, beliau diajak. Awalnya sih pengen gak diajak Nabi Muhammad, diajak berdagang ke Syam, ya, dan Abu Thalib tidak merencanakan akan mengajak Nabi Muhammad. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad tuh merengek-rengek pengen ikut, ya. Akhirnya Nabi Muhammad diajak kemana? Ke Syam, berdagang ke Syam. Nah, ketika mau di kota Syam itu, beliau melewati ada namanya gereja, di situ ada nama rahibnya, nama pendetanya itu namanya Buhaira, ya, Buhaira. Itu ada di situ tuh, ya, Buhaira. Nah, Buhaira itu memang beliau ini rahib atau pendeta yang masih hanif, masih lurus. Dan dia tahu dan paham betul, ya, karakter sifat-sifat Nabi yang akan lahir, sifat-sifat Nabi yang akan muncul di Mekah. Karena dalam Al-Quran dikatakan kan, dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'rifuna abna'ahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Ya, jadi mereka itu alladzina ya'rifunahu, mereka itu orang-orang ahlul kitab itu ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifu abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena dalam kitab Injil, kitab-kitab mereka itu sangat terang, sangat jelas, sangat gamblang sifat karakter dari Nabi Muhammad yang akan lahir. Sebelumnya juga, ya, Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad itu dapatnya dari mana? Siapa yang menamakan? Yang menamakan itu adalah kakeknya Abdul Muthalib sebelumnya. Abdul Muthalib. Jadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu pernah dia ziarah ke Syam bersama 3 temannya. Nah, ketika berziarah ke Syam, lagi safar ke Syam itu, dia bertemu dengan pendeta. Ya, bertemu juga pendeta juga, rahib juga. Rahib ini bertanya kepada Abdul Muthalib dan 3 temannya ini, "Kamu dari mana?" "Dari Mekah." "Oh, dari Mekah." "Ingatlah, entar di Mekah itu akan muncul seorang nabi terakhir yang namanya Muhammad." Yang namanya
Muhammad, dan itu Abdul Thalib melekat. Maka kemudian Nabi Muhammad bersepakat dengan teman-temannya, 3 temannya itu, kalau ada entah itu anak dari mereka atau cucu dari mereka lahir, maka namakan dia dengan Muhammad. Gitu. Akhirnya kan ketika ketika Aminah melahirkan, langsung dinamakan Muhammad sama Abdul Muthalib. Padahal dulu Muhammad tuh nggak dikenal, nama yang nggak pernah ada, di bangsa Arab tuh nggak ada nama Muhammad pada waktu itu. Dan itu bukan nama yang biasa gitu kan. Balik lagi ke tadi, ketika Abu Thalib pamannya lagi mau berdagang ke Syam, ketika itu Nabi Muhammad umur 12 tahun, ketika dalam perjalanan mendekati satu tempat, ya, tempatnya Buhairah. Itu Buhairah dari awal memang dia sedang mengamati, sedang menunggu rombongan dari Mekah. Jangan-jangan di situ ada rombongan Nabi Muhammad gitu ya. Dilihat gitu. Ketika datang rombongan dari Mekah, rombongan Abu Thalib, dia lihat, ada awan yang sedang menaungi. Iya, ada awan yang menaungi. Kemudian dia lihat juga pohon-pohon itu seperti nunduk. Ya. Ketika rombongan datang itu disambut sama Buhairah dan mempersilakan mereka masuk ke dalam, diberikan jamuan makanan yang luar biasa. Kemudian masuk tuh para tamu-tamu itu, rombongannya Abu Thalib bersama rombongan yang lainnya masuk ya ke sana, kemudian dijamu, diperhatikan wajahnya sama Buhairah ini, diperhatikan. Loh, kok di muka-muka itu nggak ada tanda-tanda seorang yang memiliki tanda seperti Nabi yang akan muncul seperti digambarkan. Oh, ternyata ketika mereka masuk itu rombongan Nabi Muhammad ditinggal di situ di bawah pohon. Ya. Terus si Buhairah itu bertanya ke rombongan yang sedang dijamu, adakah di antara kalian ya yang di luar, ya, yang tidak ikut ke dalam, yang nggak bersama rombongan di dalam ini? Ada satu orang masih anak kecil 12 tahun di luar. Akhirnya kemudian Buhairah menyampaikan Nabi Muhammad yang sedang di bawah pohon nunggu onta-onta yang diikat. Ditanya sama Buhairah, ya, tanya-tanya, kamu lahirnya di mana gitu, bapak kamu siapa? Bapak saya sudah yatim, sejak saya sebelum lahir sudah yatim. Terus tanya ibunya, sampai kemudian Buhairah itu dari wajahnya sudah ketahuan, dari wajahnya itu beliau ini calon nabi. Kemudian terakhir beliau lihat, karena dalam kitab mereka bahwa Nabi Muhammad itu ada tanda itu di punggung beliau itu seperti apa, tai lalat gitu ya, tai lalat. Terus Buhairah minta izin ke Nabi Muhammad untuk diperlihatkan. Akhirnya diperlihatkan ada tanda itu. Buhairah semakin yakin dia. Sehingga ditanya kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, ini siapa? Ya, ini siapa? Dia anak saya. Oh, bukan anak saya, karena dikasih tahu bahwa ini itu orang yatim piatu. Oh, kaget Abu Thalib. Kok kamu tahu? Iya, saya tahu. Ya. Akhirnya Abu Thalib mengaku dia itu adalah keponakan saya. Ya. Nah, di saat itulah kemudian Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, engkau segera balik ke Mekah. Ya. Engkau segera balik ke Mekah, karena kalau anak ini ketahuan, ya, anak ini ketahuan oleh orang-orang pendeta-pendeta yang fasik, orang Yahudi dan sebagainya, anak ini akan dibunuh. Ya. Maka Abu Thalib ketakutan juga. Setelah urusannya beres, beliau segera balik ke Mekah. Gitu. Itu pada umur berapa tadi? 12 tahun. Ya. Kemudian jamaah sekalian, beliau juga sudah mulai berdagang. Sudah mulai
berdagang ya. Dan salah satu beliau itu terkenal punya gelar Al-Amin itu pernah suatu ketika ya, di saat kurang lebih beliau umur 21 tahun. Beliau kan udah mulai berdagang ya, udah mulai berdagang. Nah, ketika beliau berdagang itu, di saat itu ada seseorang yang dari luar Mekah gitu sedang ingin berumrah bertawaf di Ka'bah ya. Nah, sebelum bertawaf, sebelum umrah itu, dia ini ingin membeli dagangan dari Nabi Muhammad. Maka belilah beberapa barang ya. Karena beliau saat itu ingin tawaf, ingin umrah, maka barang itu dititipkan kepada Nabi Muhammad. Dinamai di pasar Okas ya. Okas itu pasarnya di Mekah, itu pasar terkenal ya. Di situ belanjalah orang itu, kemudian barangnya dititipkan. Entar setelah umrah, setelah tawaf, barangnya diambil. Qadarullah, ketika orang ini yang membeli barang dari Nabi Muhammad setelah tawaf, setelah umrah, dia lupa bahwa barangnya itu dititipkan. Dia udah balik aja ke rumah. Nah, ketika di rumah dia baru ingat ternyata barangnya masih di Mekah, di pedagang namanya Muhammad. Oh, dia balik lagi. Ya, dibalik lagi ke Mekah, padahal sudah 3 hari. Dan saat balik lagi ke Mekah, menemui Nabi Muhammad di pasar, Nabi Muhammad masih dalam keadaan seperti dia beli, masih di situ. Dagangnya masih ditunggu 3 hari. 3 hari. Masya Allah, sejak itulah Nabi Muhammad banyak terkenal, makanya beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, jujur, termasuk jujur dalam hal berdagang. Itu Nabi Muhammad. Ya, dari sebelum itu juga Masya Allah terkenal kejujurannya. Jamaah sekalian, pada umur 20 tahun ya, terjadilah perang antara Bani Quraisy dan Bani Kinanah dengan Qais Ailan. Itu perang ya. Nabi Muhammad masih 20 tahun, belum diangkat menjadi nabi, belum menikah juga ya. Nah, dalam perang itu, salah satu penyebab perang itu karena ada dari pemuda dari Bani Kinanah yang bernama Al-Barat membunuh 3 orang dari Bani Qais Ailan, sehingga terjadilah perang. Nah, Nabi Muhammad turut terlibat di situ, terlibat perang. Masya Allah, Nabi Muhammad ternyata memang berani juga, orangnya pemberani ya. Nah, Nabi Muhammad itu pada waktu ketika perang Fijar itu beliau membantu menyediakan anak panah. Anak panahnya diberikan kepada pamannya, disiapkan, diberikan kepada pamannya. Sampai kemudian karena banyaknya korban, banyak yang terbunuh, banyak yang meninggal, kemudian akhirnya mereka berdamai. Dinamakan perang Fijar karena perang Fijar itu terjadi pada bulan Zulqaidah. Sementara bulan Zulqaidah itu termasuk bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Ya, bulan apa? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Ada 4 bulan yang diharamkan. Jadi Masya Allah, ikutnya Nabi Muhammad itu ternyata menjadi referensi bagi Rasulullah SAW. Pengalaman yang luar biasa yang pengalaman ini akan menjadi salah satu referensi Nabi Muhammad ketika beliau melakukan berbagai macam peperangan, dan juga menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad
Nabi Muhammad jadi masya Allah nggak cuma terkenal al-aminnya, tapi masalah terkenal peran dan kedudukannya saat itu, sehingga ketokohan beliau, sifat-sifat beliau, keagungan akhlaknya itu masya Allah luar biasa. Jamaah rahimakumullah, udah mau habis ya? Udah mau habis. Barangkali cukup di sini dulu ya, insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan pernikahan beliau ya dengan Khadijah ya. Barangkali bisa sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi